Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di YouTube channel ini. Kiranya firman ini dapat menginspirasi kita untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menginspirasi kami, agar dalam setiap hidup ini kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan firman-Mu semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sebagai renungan bagi kita tertulis di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini atau pada zaman sekarang ini, banyak orang yang berpikir bahwa harga diri manusia ditentukan oleh apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, apa yang mereka kendarai, dan apa yang mereka tempati. Sehingga banyak orang-orang berlomba-lomba memakai pakaian yang bermerek dan mahal. Berlomba-lomba memakan makanan mahal. Berlomba-lomba memakai mobil yang mewah. Berlomba-lomba untuk memiliki rumah yang mewah. Hal seperti ini menjadi sebuah standar kehidupan yang baru pada zaman sekarang ini. Maka, jika seseorang tidak mampu mencapai seperti itu, atau seseorang tidak memiliki hidup yang seperti itu,
seseorang akan merasa bahwa hidupnya tidak berharga, tidak layak, karena dia tidak berhasil mencapai standar dunia. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, kepada semua saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, apakah harga diri seorang manusia saat ini ditentukan oleh barang-barang, oleh kekayaan, oleh benda-benda yang dia miliki, atau ada faktor-faktor lain yang menentukan harga diri manusia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita periksa firman Tuhan hari ini. Yang pertama, dalam teks ini, Daud memuji kebesaran dan keagungan Tuhan melalui ciptaan Tuhan yang dia lihat dan dia amati. Daud sungguh merasakan bahwa ternyata segala yang diciptakan Tuhan begitu agung, begitu indah, dan begitu ajaib. Dia melihat langit di siang dan malam hari yang begitu luas. Dia melihat bintang-bintang yang bersinar di atas langit. Dia juga melihat bulan pada malam hari yang begitu indahnya karena sinar. Ada perasaan takjub dari dalam hati Daud atas segala keajaiban ciptaan Tuhan. Tapi Daud dalam teks ini sungguh menyadari bahwa fokus utamanya bukanlah pada semua ciptaan Tuhan itu, tetapi pada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Kreator segala alam semesta ini. Maka karena itulah Daud datang kepada Tuhan bahwa sungguh agung, sungguh mulia nama Tuhan di dalam hidupnya. Dia menciptakan segalanya begitu indah, begitu ajaib. Itu adalah karya Allah. Namun satu hal yang harus kita imani di dalam firman ini, Daud sungguh merasakan, Daud sungguh percaya bahwa di antara segala ciptaan Tuhan, di antara segala karya Tuhan, manusialah makhluk yang paling diingat oleh Tuhan, makhluk yang paling diindahkan oleh Tuhan. Manusia itu menjadi puncak ciptaan dari Tuhan. Ini membuktikan bahwa saudara dan saya sebagai manusia adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita ini diciptakan Tuhan, direncanakan Tuhan sesuai dengan rencana dan rancangan yang indah dari Tuhan. Manusia tidak diciptakan Tuhan asal-asalan, tapi kita sungguh dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Saudara yang mendengar firman Tuhan, sadar dan ingatlah bahwa saudara itu adalah ciptaan Tuhan yang dirancang, diciptakan Tuhan yang sangat berharga. Maka berbanggalah atas dirimu. Bersyukurlah atas hidupmu. Syukurilah apa yang kamu miliki hari ini. Syukurilah dirimu hari ini, bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Saya dan kamu adalah orang yang sangat berharga. Kalau dunia ini mungkin pernah menganggap kita tidak berharga, kalau dunia ini mungkin sering merendahkan kita, setengah hati melihat kita, ingat firman Tuhan hari ini. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Berbanggalah, bersyukurlah
atas hidup yang kamu miliki hari ini. Lalu di samping itu kita juga harus ingat bahwa manusia yang lain, mereka itu juga adalah ciptaan Tuhan, karya Tuhan yang sangat berharga. Karena itu jangan sembarangan menghina orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Sebab ketika kita menghina manusia, kita juga menghina Allah, Sang Pencipta mereka. Jangan sembarangan menghina orang lain. Jangan sembarangan merendahkan orang lain. Karena menghina manusia itu berarti kita menghina Allah, Sang Pencipta. Itu yang diingatkan oleh firman pada hari ini. Lalu yang kedua, Daud mengatakan bahwa manusia dimahkotai Allah dengan kemuliaan dan kehormatan. Mahkota adalah lambang kekuasaan dan pemerintahan. Biasanya pada zaman dahulu, orang yang memakai mahkota adalah para raja-raja dan permasyurinya. Orang-orang besarlah yang memakai mahkota itu. Daud merasakan bahwa manusia tidaklah siapa-siapa. Apalah manusia ini? Menggambarkan bahwa manusia itu tidak siapa-siapa. Kita ingat manusia itu berasal dari debu tanah. Tidak siapa-siapa. Tetapi harus kita amini dan harus kita ingat bahwa Tuhan memberikan kemuliaan dan kekuasaan kepada manusia. Allah memberikan mahkota kepada manusia. Manusia diciptakan Allah begitu istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia punya hubungan yang istimewa dengan Allah, yang menggambarkan sebuah hubungan yang khusus dan istimewa antara Allah dengan manusia. Kepada manusia diberikan Allah kuasa. Kuasa itu tidak dipakai untuk mengeksploitasi ciptaan Tuhan, tetapi adalah sebagai mandat dari Tuhan. Kita adalah wakil-wakil dari Tuhan. Maka mandat itu kita pakai untuk memelihara ciptaan Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia itu dipakai sebagai otoritas. Bahwa segala makhluk, segala alam, segala hewan yang ada di darat, di udara, maupun di dalam air, ada di dalam otoritas dan kuasa manusia. Betapa berharga, betapa terhormatnya manusia itu di dalam hati Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, harus kita imani dan harus kita ingat bahwa apapun yang ada di dunia ini, harta, kekayaan, tahta, dan kemewahan, yang paling mulia dan yang paling terhormat yaitu manusia itu sendiri. Jadi bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang telah Allah lakukan di dalam diri kita. Jadi jangan memandang seseorang atas apa yang dia miliki. Jangan rendahkan seseorang jika dia tidak memiliki yang banyak. Jangan pandang sebelah mata orang lain. Mungkin kamu melihat ada yang kekurangan terhadap dia. Karena apa yang dia miliki, apa yang dia pakai, bukan itu standar yang dipakai Tuhan. Dan hari ini juga kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Kita diberikan mahkota kemuliaan dan kehormatan. Itulah yang sesungguhnya nilai dan harga yang ada di dalam diri kita.
harus kita ingat dan renungkan setiap saat bahwa kita dimahkotai Allah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan tukar kehormatanmu, kemuliaanmu dengan benda-benda material di dunia ini. Jangan tukar, jangan gantikan kehormatan dirimu, integritas dalam dirimu dengan apapun yang di dunia ini, sebab engkau telah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, firman ini mengatakan kepada kita, ketika kita menyadari kita adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan, makhluk yang telah diberikan mahkota oleh Tuhan, maka kita harus ingat tanggung jawab kita. Pada ayat yang terakhir firman berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab kita, manusia yang telah dikasihi oleh Allah, yang telah diciptakan oleh Allah dengan sangat berharga. Maka tanggung jawab kita hari ini adalah untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Walaupun kita mungkin sering menghadapi berbagai persoalan, pergumulan di dalam hidup ini, jangan putus asa dan jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ingatlah, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Walaupun mungkin kita sering dipandang sebelah mata oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dikecilkan oleh orang lain, jangan sakit hati, jangan putus asa, karena harga diri kita tidak ditentukan oleh orang lain. Harga diri kita tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Karena harga diri kita ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita sangat berharga. Maka tanamkanlah di dalam hatimu, aku adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Walaupun aku lemah, walaupun aku kecil, tapi aku percaya, aku berharga, aku kuat di dalam Tuhan. Tidak selamanya apa yang tampak itu lebih mulia, lebih agung daripada apa yang nampak kecil. Semua harus kita lihat dari kacamata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang berkata seperti ini. Pada suatu hari, pohon kelapa berkata kepada rumput, katanya, "Akulah pohon yang paling berguna di dunia ini. Mulai akar sampai daunku semua terpakai." Lalu datang pohon beringin berkata kepada rumput itu, "Akulah pohon yang terkuat di dunia ini. Aku punya akar kuat dan aku punya batang yang kuat." Lalu yang ketiga, datanglah pohon cengkeh berkata kepada rumput itu, "Akulah pohon yang paling mahal di dunia ini. Sebab dengan buahku orang akan mengubah itu menjadi rokok. Akulah yang termahal." Lalu rumput berkata, "Benar, aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu siapa kalian. Di antara kalian ada pohon yang paling berguna, paling kuat, dan paling mahal. Sedangkan aku hanyalah rumput yang hanya diinjak-injak orang setiap hari. Kecil dan tidak berguna." Itu yang dikatakan oleh rumput. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam terjadi hujan dan badai yang lebat sekali. Apa yang terjadi? Pohon kelapa tumbang, pohon beringin tumbang, pohon cengkeh tumbang. Yang tersisa apa? Yang tersisa
rumput tetap berdiri tegak. Apa yang kelihatan kecil, tapi dialah yang tetap berdiri tegak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, kita itu berharga di hadapan Tuhan. Walaupun kita kecil lemah, ingatlah kita berharga di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita, mencintai kita. Maka jangan putus asa. Tanamkan dalam dirimu, aku sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.